irat is. Én világosan fogalmaztam az izraeli miniszterelnöknek is, nem visszalépünk, mert megvizsgálták a kollégáim, és még meg tudjuk állítani a kilépést június 2-áig, hogy a Tisza kormány feltett szándéka, hogy ezt megállítsa, és hogy Magyarország tagja maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem árultam semmiben zsákba macskát. Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép a hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni. És ongoing question here, we asked the basic one. Who do you sympathize more with, the Israelis or the Palestinians? The country is dead even, 50-50. Well, this is fascinating, but historically speaking, Steve, support for Israel has actually been higher. Yeah, this is now much more even than it used to be, and there are two particular drivers of this. I think it's very interesting. One of them is partisan. Republicans, overwhelmingly on the Israeli side. Democrats, this is the big shift. Now, overwhelmingly 3-1 on the Palestinian side. And then the second piece of it, it's generational, it's age. Gen Z, that rising generation, look at this. Across party there, 3/4 of Gen Z say they sympathize more with the Palestinians than the Israelis. That's a massive sea change. Nasib getir terus menyambar Israel dan Amerika Serikat. Dua negara penjajah itu semakin dimusuhi satu dunia akibat rentetan kejahatan yang telah diperbuat. Benyamin Netanyahu selaku pemimpin Zionis langsung menjadi target operasi Eropa. Negara-negara benua biru telah bersumpah untuk menjebloskan sang penjahat genosida ke balik jeruji penjara. Bahkan Hongaria yang selama ini mendukung Israel juga menyiapkan jebakan untuk Netanyahu. Hal ini didukung negara besar lainnya beserta 350 pejabat Eropa. Sementara itu Donald Trump yang ketahuan berbohong soal Israel dan Iran kembali merasakan amukan publik. Personil militer Amerika mengambil alih gedung pemerintahan demi memprotes perang melawan Iran. Situasi ini membuat AS dan Israel semakin sulit melanjutkan perang dan terpaksa memohon kesepakatan damai. Apalagi posisi Iran semakin kuat setelah mendapat dukungan dari para sekutu AS yang membelot. Irak, Kuwait hingga Uni Emirat Arab sudah sepakat untuk menghancurkan Amerika dan Israel. Akankah ini menjadi pertanda kekalahan Trump dan Netanyahu? Simak pembahasannya sampai selesai. Eropa semakin kompak serukan penangkapan Netanyahu. Benyamin Netanyahu barangkali berpikir posisinya akan aman setelah membuat kekacauan di seluruh dunia. Mungkin dengan bersembunyi di balik ketiak Amerika Serikat, seluruh rekam jejaknya yang bersimbah darah tidak akan tersentuh. Itu sebabnya politisi asal partai Likud ini terus-terusan melakukan kejahatan tanpa kenal berhenti. Terutama di kawasan Timur Tengah yang menjadi bagian dari ambisinya membangun Israel Raya. Dimulai dari jalur Gaza yang saat ini kondisinya semakin mengenaskan, laporan Al Jazeera menyebut wilayah Palestina itu membutuhkan biaya super besar untuk bisa pulih ke kondisi semula. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 71 miliar dolar atau lebih dari 1 kuadriliun rupiah. Namun itu baru satu dari ribuan kejahatan Israel di bumi para nabi. Pasalnya Israel juga masih getol menangkap warga Palestina yang tidak berdosa. Organisasi HAM Masyarakat Tahanan Palestina memperkirakan lebih dari 23.000 warga telah dijebloskan ke penjara oleh negeri Zionis. Jumlah ini mencakup wanita, anak-anak, serta para jurnalis yang seharusnya tidak menjadi tahanan perang. Kejahatan serupa juga terjadi di wilayah Iran dan Lebanon, yang menjadi lawan perang Israel dalam beberapa waktu belakangan. Di Teheran terdapat lebih dari 3.000 korban yang telah kehilangan nyawa. Bahkan menurut laporan, 40% korban tidak bisa dikenali karena saking brutalnya agresi Zionis. Sementara di Lebanon, jumlah korban gugur diproyeksikan sudah menembus 2.000 jiwa. Namun jumlah tersebut diprediksi masih bisa melonjak mengingat invasi besar-besaran militer IDF di wilayah Lebanon Selatan. Bahkan para serdadu Zionis terus dikerahkan untuk membuat kerusuhan di tengah negosiasi damai dan gencatan senjata. Salah satu rekaman yang beredar turut memperlihatkan seorang tentara IDF merusak patung Yesus. 16/12/2025 آخر السنة هذا كسرين الصليب على لميناه حطيناه على جنب منطقة الدورة حد مستشفى مار يوسف ليه
لأنه حاطين نحن أغاني ميلاد تراتيل الميلادية فمدري أي آدمي صار في كتير لأنه وجوه غريبة بالمنطقة وبالحي صار له الصليب أكتر من 15 سنة محطوط جايين كاسرينه نعمل فتنة أكيد لا. Meski begitu, militer Zionis sempat tidak mengakui tindakan kejinya yang sudah menyeleweng ke penistaan agama. Namun, badai kecaman di sosial media langsung membuat mereka buka mulut. Netanyahu juga berjanji bakal menindak tegas sang pelaku yang menimbulkan kerusakan. Saya terkejut dan sedih mengetahui bahwa seorang tentara IDF merusak ikon keagamaan Katolik di Lebanon Selatan. Saya mengutuk tindakan tersebut sekeras-kerasnya. Pihak militer sedang melakukan penyelidikan kriminal atas masalah ini dan akan mengambil tindakan disiplin yang tegas terhadap pelaku, tutur sang Perdana Menteri. Netanyahu mungkin berpikir satu tindakan benar bisa menutup seluruh kebiadabannya selama ini. Sayangnya, anggapan tersebut salah kaprah karena persepsi publik terhadapnya tidak akan pernah berubah. Mau bagaimanapun, Netanyahu tetaplah seorang penjahat perang dan aktor genosida. Hal ini sudah terpatri di benak publik internasional dari seluruh penjuru dunia. Tak terkecuali Eropa yang semakin gencar memusuhi Netanyahu. Bahkan benua biru kini punya kekuatan berbeda setelah lengsernya Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban. Selama ini Orban selalu menjadi garda terdepan pembela Zionis di dalam Uni Eropa. Dirinya bahkan sering menggunakan hak veto untuk mencegah keputusan Kongres yang menyudutkan Israel. Namun kisah romansa Israel dan Hongaria telah sampai di ujung maut setelah terpilihnya Peter Magyar sebagai Perdana Menteri yang baru. Dalam benak Netanyahu, mungkin hasil pemilu ini tidak akan mempengaruhi hubungan kedua negara. Apalagi Magyar sempat mengundangnya secara langsung untuk hadir ke Budapest. Akan tetapi, satu hal yang tidak ia ketahui, manuver tersebut tidak lebih dari sebuah jebakan. Pasalnya, Magyar bukannya ingin mempertahankan hubungan dengan Israel, melainkan berambisi untuk menangkap Netanyahu sesuai surat perintah ICC. Én világosan fogalmaztam az izraeli miniszterelnöknek is, nem visszalépünk, mert megvizsgálták a kollégáim, és még meg tudjuk állítani a kilépést június 2-áig, hogy a Tisza kormány feltett szándéka, hogy ezt megállítsa, és hogy Magyarország tagja maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem árultam semmiben zsákba macskát. Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és olyan ember lép a hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni. Manuver tak terduga Hongaria jelas menjadi pukulan telak bagi rezim Netanyahu. Sebab pergerakan mereka bakal semakin terbatas dengan berkurangnya satu lagi sekutu asal Uni Eropa. Saat ini setidaknya terdapat 9 negara benua biru yang berkomitmen menangkap Netanyahu. Selain Hongaria, ada pula negara seperti Belanda, Swiss, Italia, Belgia, dan Norwegia. Tak cuma itu, perubahan sikap ini juga diyakini bakal menggeser arah kebijakan Uni Eropa. Dari yang semula masih bermitra dengan Israel menjadi berbalik dan memusuhi Zionis. Hal ini sudah pernah disampaikan oleh Pedro Sanchez selaku Perdana Menteri Spanyol. Politisi 54 tahun ini mendesak Uni Eropa agar segera menghentikan perjanjian asosiasi dengan Zionis. Menurutnya, rezim Netanyahu telah melanggar hukum internasional dan menjadi penjahat perang. Atas dasar itulah, Sanchez menyebut Israel tidak layak menjadi mitra Uni Eropa. Este martes, el gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel, pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno. Y aquel gobierno que viola el derecho internacional y por tanto viola los principios y valores de la Unión Europea no puede ser socio de la Unión Europea. Seruan keras Sanchez berhasil menarik minat dari para pejabat Eropa. Kabarnya 350 orang termasuk mantan menteri, duta besar, dan pejabat senior Eropa turut menyerukan penghentian perjanjian asosiasi dengan Israel. Tak cuma itu, Kaja Kallas selaku wakil presiden Komisi Eropa juga menegaskan pihaknya sebagai pendukung nomor 1 bagi penduduk Palestina.
I often hear accusations of double standards, that we support Ukraine, but we don't support the Palestinians. And let me get this straight. Europe is the biggest supporter of the Palestinian people. Europe is the largest donor and the main backer of the Palestinian Authority. European missions on the ground support Palestinian police, justice and governance, and border management. You will not find a stronger supporter of the Palestinian people anywhere in the world. Publik Amerika mulai sadar dengan kebohongan Donald Trump. Tak berbeda jauh dengan Israel, nasib Amerika Serikat juga tengah terguncang selama dipimpin Donald Trump. Ambisi perang pria 79 tahun itu telah membawa malapetaka bagi tanah kelahirannya sendiri. Terutama perang Iran yang diklaim menghabiskan biaya $2 miliar setiap hari. Jumlah ini belum ditambah dengan biaya kerusakan fasilitas tempur dan lain sebagainya. Ironisnya, Amerika disebut tidak punya kepentingan dalam perang tersebut. Muncul anggapan bahwa negeri Paman Sam sengaja diseret ke medan tempur oleh pemerintah Israel. Hal ini disampaikan oleh Ro Khanna selaku anggota Kongres Amerika Serikat. Pria kelahiran Philadelphia itu mengkritik Trump yang tunduk di hadapan Netanyahu dan bukannya menuruti perintah rakyat AS. Padahal publik Washington sudah berkali-kali memperingatkan sang presiden agar tidak memerangi Iran. Let me tell you what a Democratic president's never going to do. An Israeli prime minister is not going to be sitting in our situation room telling the American president what to do. Only Americans will be in that situation room. Bukannya mawas diri, Donald Trump justru membantah klaim tersebut yang sudah terbukti kebenarannya. Lewat pesan di sosial media, dirinya membela Israel mati-matian, layaknya sedang melindungi bangsa sendiri. Sang presiden bahkan mengaku tidak pernah mendapat instruksi dari Israel. Israel tidak pernah membujuk saya untuk berperang dengan Iran, melainkan hasil dari peristiwa 7 Oktober dan keyakinan saya sejak lama bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Itulah alasannya, tulis Trump. Trump mungkin masih bisa menyebar propaganda untuk menutupi kekalahan Amerika di medan perang. Namun dalam kasus ini, pria berambut pirang tersebut tidak bisa lagi menyembunyikan kecenderungannya mendukung Israel. Sebab di tengah eskalasi konflik beberapa waktu lalu, dirinya juga sempat membongkar alasan dibalik serangan ke Iran. Saat itu dirinya menyebut operasi Epic Fury sengaja dilakukan untuk membantu rekan-rekannya di Timur Tengah. Sungguh aneh jika sekarang Trump menyebut tindakannya tidak dilakukan berdasarkan komando Israel. Apalagi serangan ke Iran baru terjadi di era Trump setelah ditolak sederet presiden AS terdahulu. Hal ini disampaikan oleh ex-menteri luar negeri Amerika yakni John Kerry. Menyadari kebohongan tersebut, publik Amerika Serikat semakin kencang menyerukan rasa kecewanya. Para veteran militer bahkan menunjukkan protes secara langsung dengan menduduki gedung Cannon. Mereka ramai-ramai memprotes perang terhadap Iran serta insiden genosida Gaza yang didukung langsung oleh pemerintah Amerika Serikat. Akibat insiden tersebut, sejumlah personil langsung ditangkap karena menentang kebijakan Trump. Menariknya, mereka sama sekali tidak memasang raut wajah penyesalan setelah menyuarakan kebenaran. Di sisi lain, masalah ini juga semakin menggerus kemitraan Amerika dan Israel. Pasalnya, tingkat kepercayaan penduduk Paman Sam terhadap Zionis sudah menurun drastis. Terutama di kalangan Gen Z yang sudah melek dengan kabar terkini dan tidak bisa disusupi propaganda Zionis. Hal ini dibuktikan oleh survei NBC yang menampilkan 74% Gen Z di Amerika lebih mendukung Palestina ketimbang Israel. Gen Z, that rising generation, look at this. Across party there, 3/4 of Gen Z say they sympathize more with the Palestinians than the Israelis. That's a massive sea change. It certainly is. It'll be fascinating to see how that plays out in the midterm. Steve Kornacki, thank you so much. Selain kecaman warga sipil dan personil militer, Trump juga dihadapkan dengan masalah serius. Pasalnya, perusahaan Al-Anthropic yang digandeng Pentagon memutuskan untuk membelot. Mereka dikabarkan menolak menggunakan produknya untuk mengembangkan senjata otomatis
dan memata-matai warga Amerika. Penolakan ini langsung membuat sang presiden meradang hingga melarang penggunaan tools AI dan Anthropic di seluruh lembaga pemerintahan. Namun, pihak perusahaan justru tidak mengindahkan larangan tersebut dan memasok lembaga keamanan nasional. Sepatu tempur dari Lido ini lagi diskon sampai 100 ribuan, cek linknya di bawah ini. Kemenangan perang dalam genggaman Iran. Ancaman besar yang melanda Israel dan Amerika Serikat jelas menjadi keuntungan bagi Republik Islam Iran. Negeri para mullah tinggal selangkah lagi untuk segera mengunci kemenangan perang. Pasalnya, posisi Tehran jauh lebih kuat untuk tawar-menawar di atas meja negosiasi, terutama setelah penutupan Selat Hormuz dan sejumlah pelanggaran Israel dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menjelaskan bahwa pihaknya belum memutuskan untuk berdamai dengan para penjajah, sebab Amerika dan Israel tidak memberikan jaminan apapun untuk mematuhi gencatan senjata. Bahkan otoritas Teheran dikabarkan ogah melanjutkan negosiasi tahap kedua, terbukti dengan keputusan mereka yang tak kunjung mengirim perwakilan ke Islamabad. Hal ini disampaikan oleh Ketua Parlemen sekaligus pemimpin negosiator Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Pria 64 tahun ini bahkan mengaku tidak takut jika harus bertempur lagi melawan para penjajah. Trump dengan menerapkan blokade dan melanggar gencatan senjata, berusaha mengubah meja perundingan ini dalam imajinasinya sendiri. Kami tidak menerima perundingan di bawah bayang-bayang ancaman. Dan dalam 2 pekan terakhir kami telah bersiap membuka kartu-kartu baru di medan perang, tegas Ghalibaf. Serangkaian hal ini akhirnya membuat amarah Trump meledak-ledak. Sang presiden memohon Iran untuk segera melanjutkan negosiasi kedua. Bukannya tanpa alasan, posisi Amerika kini sedang terjepit dengan besarnya tekanan dari para sekutu. Sebut saja seperti Uni Emirat Arab yang menyalahkan Trump atas dampak ekonomi dari perang AS Israel melawan Iran. Uni Emirat Arab sendiri terkena dampak besar seperti kerusakan infrastruktur minyak dan gas. Akibatnya mereka mengancam bakal menggunakan mata uang yuan untuk melakukan transaksi. Hal ini jelas menjadi pukulan telak bagi AS, mengingat perdagangan minyak mayoritas dilakukan menggunakan dolar. Manuver tersebut diyakini bakal menurunkan dominasi dolar dalam perdagangan global. Kecaman serupa juga dilontarkan oleh otoritas Kuwait yang merugi besar akibat blokade Selat Hormuz. Mereka bahkan sampai menyatakan force majeure karena ekspor minyak lewat jalur perdagangan tersebut yang tidak memungkinkan. Sementara itu, Amerika dikabarkan baru saja memutus seluruh pendanaan ekonomi dan koordinasi militer dengan pemerintah Irak. Hal ini dikarenakan banyaknya milisi Irak yang ikut menyerang Amerika selama perang di Timur Tengah. Beli celana panjang slim fit buat kerja kantoran yang lagi diskon 50% pakai link di bawah ini. Dengan terbongkarnya kebusukan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, apakah satu dunia bakal bersatu untuk menjatuhkan Israel dan Amerika Serikat?